Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahran Sarka Rahman dengan NPM 2023 435297. Kali ini saya akan menjelaskan tentang customer segmentation menggunakan algoritma K-means clustering dengan Python. Lalu tahap pertama kita harus membuka aplikasi Anaconda-nya. Sebelum ini harus di-download dulu ya dari browser masing-masing. Nah, karena di sini ada banyak, kita itu makainya yang Jupyter Notebook, bukan yang Jupyter Lab ya. Kita launch. Lalu kita pencet file, new, ke notebook. Nah, yang ini namanya boleh diganti, mau tidak, itu tergantung kalian. Kalau saya tidak diganti, jadi saya langsung select. Dan yang pertama ini, karena ini codingan ada banyak, mungkin saya tidak ngetik manual, itu saya tinggal paste-paste saja yang sudah saya siapkan. Dan untuk codingannya ini saya ngambil dari kaggle.com. Lalu kita run. Dan ini saya pakai import yang ini itu untuk menghindari peringatan, karena kalau saya nggak pakai ini tuh peringatan akan terus muncul, jadi saya menggunakan ini untuk menghindari itu. Lalu untuk yang import ini itu untuk operasi numerik, yang pandas ini itu untuk mengolah data, yang matplotlib ini itu untuk sampai yang seaborn ini dari sini itu dia untuk visualisasi, dan bawahnya yang terakhir ini dia itu untuk algoritma clusteringnya. Untuk selanjutnya, nah karena ini lokasi file udah saya ganti sebelumnya, mungkin untuk yang belum tahu itu dia ada di file, ke tempat dokumen yang ada Anda download, lalu klik kanan, property, dan ini lokasinya. Tinggal copy, taruh di sini di codingan ini. Lalu kita run. Codingan selanjutnya itu dan untuk sebelum masuk ke modelingnya, mungkin kita kenalan dulu sama datanya ya. Nah, untuk yang .head ini itu dia gunanya itu untuk melihat 5 baris pertama, yaitu di sini bisa dilihat ada customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Lalu selanjutnya ini ada .shape. .shape ini itu dia menunjukkan dataset ini tuh punya 200 baris dan ada 5 kolom.
Nah, selanjutnya itu yang .info. .info ini tuh dia memberikan informasi tipe data tiap kolom. Semua sudah sesuai dan tidak ada yang perlu dikonversi. Lalu untuk yang ini is null dan sum ini menggunakan ini, dan dia kan menghasilkan output yang ditelakirin itu nol semua. Artinya data set ini tuh bersih, tidak ada missing value. Jadi itu kita bisa langsung lanjut ke tahap visualisasi. Nah, dan situ ada histogram distribusi usia. Grafik ini tuh terlihat bahwa mayoritas pelanggan mall berusia 25 hingga 40 tahun. Ada juga pelanggan yang lebih tua, tapi itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi ini tuh memberikan gambaran bahwa target pasar utama adalah usia produktif muda. Itu kita lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu diagram pie plot. Dari diagram pie plot ini itu menampilkan hubungan antara age, annual income, dan spending score secara berpasangan. Jadi itu kita bisa mulai melihat pada pola pengelompokan tertentu, terutama pada grafik income dan spending score ini. Ada beberapa kelompok yang terlihat terpisah antara annual income dan spending score. Yang selanjutnya itu ada diagram dari scatter plot. Scatter plot annual income dan spending score. Nah, itu di sini pola itu jadi makin jelas. Terlihat ada beberapa kelompok pelanggan yang cukup berbeda. Ada yang berpenghasilan tinggi tapi spending score-nya tuh rendah, dan ada yang berpenghasilan rendah tapi spending score itu tinggi. Jadi ini yang akan kita cluster nanti. Itu untuk selanjutnya. Ada diagram box plot. Nah, dari box plot ini median spending score antara pria dan wanita itu tidak terlalu berbeda signifikan. Tapi distribusi wanita di sini tuh sedikit lebih tinggi. Artinya secara umum pelanggan wanita cenderung punya spending score yang lebih besar. Dan untuk selanjutnya kita sebelum kita clustering itu kita pilih fitur yang akan kita gunakan. Itu di sini kita akan ambil kolom 3 dan keempat, yaitu annual income dan spending score. Menggunakan ilok ini. Dua fitur ini paling dipilih karena paling relevan untuk segmentasi pelanggan dari sudut pandang bisnis. Kita ingin tahu pola belanja berdasarkan kemampuan finansial pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada ini, kita print, lanjut kita ke sini.
Di sini tuh kita pakai elbow method. Caranya kita jalankan kemis dari 1 sampai 10 cluster, lalu catat nilai WCSS atau within cluster sum of squares, jadi total jarak setiap titik pada titik data ke centroid clusternya. Semakin banyak cluster, WCSS akan terus turun. Tapi kita cari titik di mana penurunannya mulai melambat. Itulah titik siku atau elbow pointnya. Itu selanjutnya kita ke sini. Nah, dari grafik yang dihasilkan ini sudah terlihat jelas bahwa titik siku ada di yang kelima, artinya 5 cluster adalah jumlah yang paling optimal untuk dataset ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya kita ke sini. Nah, sekarang kita inisialisasi k-means dengan parameter n underscore cluster 5 sesuai hasil elbow method. Init k-means untuk pemilihan centroid awal yang lebih cerdas dan stabil, dan untuk random state sama dengan 0 agar hasilnya bisa direproduksi. Lalu selanjutnya ini kita jalankan yang fit predict ini, dan hasilnya disimpan untuk variabel y, berisi label cluster 0 sampai 4 untuk setiap pelanggan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan diagram. Nah, untuk yang ini visualisasi 5 cluster hasil k-means yang tadi. Setiap cluster ini divisualisasikan dengan warna yang berbeda, dan titik centroid ditandai dengan warna cyan di tengah warna masing-masing cluster. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuh sekarang akan interpretasikan tiap cluster. Yang pertama itu kita dari warna hijau dulu, dari yang tengah dulu ini. Ini tuh pendapatan rendah, spending score rendah, pelanggan ini berhemat dan belanja seperlunya saja. Kemungkinan besar mereka datang ke mall hanya untuk kebutuhan mendasar. Lanjut untuk warna yang kedua itu yang warna merah. Ini pendapatan rendah tapi spending score tinggi. Jadi meski penghasilan terbatas, mereka tuh tetap belanja banyak. Jadi bisa impulsif atau mengutamakan gaya hidup. Lalu selanjutnya itu yang warna kuning ini. Yang warna kuning itu pendapatan menengah, spending score juga menengah. Ini kelompok pelanggan umum. Perilaku belanja mereka itu seimbang dan proporsional dengan penghasilan. Selanjutnya yang keempat itu ada warna yang violet. Yang violet ini tuh pendapatan tinggi dan spending score juga tinggi. Ini adalah segmen paling ideal untuk bisnis. Jadi mereka punya kemampuan finansial dan keinginan belanja yang tinggi. Fokuskan promosi premium ini ke kelompok ini. Lalu selanjutnya itu ada yang warna biru. Yang warna biru ini tuh pendapatan tinggi tapi spending score rendah. Mereka mau belanja banyak tapi mereka tuh memilih untuk tidak belanja banyak, kemungkinan lebih selektif dan rasional dalam pengeluaran. Jadi dari analisis ini tuh saya berhasil membagi 200 pelanggan mall menjadi 5 segmen yang berbeda berdasarkan pendapatan dan pola belanja mereka. Jadi itu informasi ini sangat berguna bagi tim marketing untuk menargetkan promosi yang tepat ke segmen yang tepat, merancang loyalty program khusus untuk target customer, dan memahami perilaku tiap kelompok pelanggan secara lebih mendalam.
Jadi itu saja pembahasan lengkap customer segmentation dengan K-means clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.